Dalam dunia perkuliahan, tugas merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi para mahasiswa. Tugas menjadi bagian penting dalam proses menempuh pendidikan sarjana. Sehingga mau tak mau, mahasiswa harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Tak jarang, mahasiswa sering kali merasa kesulitan dan terbebani dengan adanya tugas tersebut. Selain aktif dalam dunia perkuliahannya, mahasiswa juga dituntut untuk aktif di luar kegiatan akademiknya. Hal tersebutlah yang terkadang mengakibatkan mahasiswa menghalalkan segala cara agar tugasnya tetap terselesaikan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan jasa joki tugas. Fenomena joki tugas juga merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan para mahasiswa saat ini. Joki tugas yang notabene dapat membantu dan mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, tak ayal menjadi pilihan mahasiswa yang tidak memiliki waktu atau memang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Mahasiswa rela merogoh kocek yang cukup banyak untuk membayar jasa joki tugas. Maraknya fenomena joki tugas di kalangan para mahasiswa tentunya menimbulkan berbagai tanggapan, baik itu pro ataupun kontra. Adapun tanggapan-tanggapan mahasiswa yang telah kami rangkum, berikut kata mereka. Untuk fenomena itu saya pernah dengar sih. Iya, tahu. Saya pernah dengar jasa joki tugas. Ya, saya tahu. Untuk jasa joki tugas sendiri pastinya tahu, terlebih lagi di dunia perkuliahan seperti ini. Iya, tahu. Sedikit mungkin. Sebenarnya ini membantu juga sih untuk beberapa teman-teman saya yang mungkin capek untuk revisi ya mungkin ya. Tapi di lain sisi ya sayang lah. Biasanya keluar duit untuk buat joki kan. Sebenarnya tuh nggak apa-apa ya kalau misal joki tugas sekali-sekali gitu. Tapi kalau misal kita udah kuliah tuh kan kalau kita sidang skripsi juga kita ditanya. Jadi kalau kita joki tugas tuh kayak seakan-akan kalau kita nggak tahu jawabannya, ya gimana? Menurut saya tentang joki tugas itu buruk sih, karena kalau joki tugas tuh kayak membuat kita jadi malas buat belajar, malas buat kayak tahu tentang pelajarannya gitu. Menurut pandangan saya, joki tugas ini sedang marak ya, tapi menurut pandangan saya itu joki tugas tidak begitu salah, karena bagi orang yang menjalankannya itu mereka sedang mencari uang tambahan. Menurut saya itu termasuk dari usaha wirausaha ya. Jadi dia melakukan joki tugas untuk mencari uang tambahan. Tapi kalau menurut saya ada negatifnya juga untuk bagi mahasiswa, karena joki tugas membuat mahasiswa menjadi semakin malas dalam mengerjakan tugas. Ya, menurut pendapat saya jasa joki tugas sangat meresahkan ya. Apalagi ya di era banyaknya laprak hari-hari ini. Menurut saya hal tersebut wajar-wajar saja sih, karena pastinya dengan kesibukannya kita sebagai mahasiswa, terlebih lagi di organisasi, pastinya kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan sebuah tugas. Jadinya kita untuk mengefisiensikan itu, pastinya kita memerlukan suatu tempat untuk mengerjakan tugas kita, yaitu salah satunya joki tugas. Kalau menurut saya dengan adanya joki tugas itu membuat mahasiswa menjadi semakin malas, dan kan itu lebih mempermudah mahasiswa ya, apalagi yang mungkin mahasiswa yang memiliki ekonomi tinggi sehingga dia lebih memilih untuk jasa joki tugas daripada dia memikir sendiri, seperti itu menurut saya. Gimana ya? Kurang lebih kalau bisa bagi-bagilah linknya kalau buat joki-joki tugas. Tapi cari yang murah lah kalau bisa. Sebenarnya itu menurut pribadi masing-masing ya. Kalau emang pengguna itu tuh males ataupun dia kayak menggampangkan tugas tuh, jadi ya sesuka dia.
Kalau menurut saya kayak apa ya, tidak baik gitu, karena kita seumpama kita belajar sungguh-sungguh terus kita dapat nilainya kayak kurang, dan yang joki tugas itu dapat nilainya kayak lebih baik dari kita gitu. Tanggapan saya yang bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas, menurut saya ada salah, ada benarnya. Menurut saya salahnya itu mereka salah karena menggunakan tugas agar tugasnya itu selesai tanpa tugasnya itu jadi tidak mendapatkan ilmu yang dari tugasnya, tidak mendapatkan ilmu dari pelajaran dosennya. Terus positifnya itu mungkin mereka membutuhkan itu bantuan. Jika tugas itu tidak selesai, maka mereka menggunakan tugas. Ya, pendapat saya itu saya sangat tidak setuju gitu dengan orang-orang yang memakai joki tugas. Saya sendiri kan ngerjain laprak sampai tidak tidur, tidak makan, sampai menghindari pekerjaan-pekerjaan lain hanya untuk ngerjain tugas gitu ya. Sedangkan dia hanya mengeluarkan uang saja dan dia rebahan di kamar, dia sudah selesai tugasnya ya. Menurut saya sendiri, mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas, kalau dari sudut pandang saya ya itu wajar-wajar saja. Walaupun dengan jasa joki tugas tersebut pastinya memiliki dampak buruk bagi mahasiswa tersebut, karena bisa saja dengan jasa joki tugas tersebut mahasiswa akan menjadi malas karena mereka selalu melimpahkan tugas mereka ke jasa joki tugas tersebut. Kalau menurut saya tergantung orangnya sih ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa aja kalau memang dia nggak ada waktu dan emang mungkin sesekali. Tapi kalau untuk berkali-kali itu kan membuat ketimpangan lah antara orang yang sebenarnya dia mikir sendiri dengan dia yang joki tugas, itu kan menjadi nilainya sama seperti itu. Kami telah menginvestigasi beberapa penyedia jasa joki tugas dan pengguna jasa joki tugas di kalangan mahasiswa yang identitasnya telah kami samarkan. Sebenarnya sudah 2 tahun, cuman saya baru buka tahun ini karena tahun 2020 pandemi, jadi susah untuk mencari kosnya. Sudah beberapa tahun ya, sekitar 2 tahunan lah. Dari tahun 2020 kalau nggak salah. Awalnya tahun 2020 awal, berarti kurang lebih 3 tahun. Sebenarnya saya itu ingin untuk menarik pekerjaan, maksudnya teman-teman barangkali ingin ikut dalam berpartisipasi dalam joki, karena biasanya khususnya anak kos itu biasanya membutuhkan dana. Biasanya dengan cara joki seperti itu bisa dapat membantu. Faktor ekonomi yang pastinya, dimana saya kan udah berumur ya, bukan anak-anak lagi walaupun saya kecil, cuman kan di situ saya tekanan ekonomi, nggak dapat uang jajan dari orang tua, jadi saya ya coba jadi itu freelance kayak gitu, joki tugas salah satunya. Sebenarnya niatnya nggak mau jadi penjoki tugas ya. Awalnya waktu itu kan corona. Nah, teman saya ada yang menghubungi, disuruh ngerjain tugasnya, terus mau dikasih upah lah. Terus lama-kelamaan ya jadi kenapa enggak gitu buat kehidupan. Khususnya biasanya mahasiswa. Para mahasiswa, biasanya para mahasiswa yang nggak bisa ngedit video biasanya gitu sih. Kalau targetnya sendiri rata-rata mahasiswa sih ya, baik itu dari beberapa kampus maupun yang lainnya. Untuk menarik jasa itu sendiri itu tergantung dengan besarannya tugasnya. Itu sepertinya misalnya contoh proposal gitu, biasanya kalau metode tadi itu semakin tinggi karena kita sebagai penjoki kan harus mengerjakan 24 jam. Misal mbaknya pesan hari ini, terus besoknya harus dikumpulkan, otomatis saya harus mengerjakan dan itu nilai tarifnya lebih tinggi gitu. Murah saja kalau di saya sih, nggak kayak yang lain. Sekitar ya start from ratusan ribu lah, nggak sampai jutaan. Nah kalau itu sebenarnya tidak menentukan tarif karena kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang luar yang mengirim ya,
saya menentukan tarifnya sesuai dengan apa yang ia minta dijokikan gitu. Entah itu skripsi berapa, terus misal laporan berapa, artikel berapa. Biasanya lewat WhatsApp dan Instagram, Facebook. Tapi biasanya lebih condong ke WhatsApp dan Instagram. Saya nggak pernah mempromosikan, cuman kan ya dari relasi sih, terus dari mungkin status-status saya di mana saya sebenarnya tidak membuat video gitu kayak di sosial media yang saya miliki. Kalau untuk promosi sendiri, sebenarnya saya tidak punya channel untuk promosikan ya, baik Instagram maupun WA. Lebih ke dari mulut teman ke mulut teman. Nah, oke. Sebelumnya biasanya saya akan menanyakan tugas apa yang akan dijokikan dan deadline-nya itu kapan dan untuk berapa lembarannya yang dibutuhkan. Cukup PC saya, kalau nggak punya nomornya bisa DM IG saya. Terus biasanya sih dari kenalan-kenalan juga pada minta nomornya saya, terus ngecek saya gitu. Untuk prosedurnya mereka cukup menghubungi saya melalui WA, kemudian mengirimkan apa tugasnya, terus deadline-nya kapan, pengirimannya kapan, udah baru itu habis itu transaksi. Ya kadang-kadang nggak sering tapi pernah. Biasanya sih karena kita udah mepet deadline ya, tugasnya itu, jadi kita meminta bantuan joki. Pada saat itu saya sedang positif COVID, jadi saya merasa diri saya kurang mampu untuk mengerjakan tugas tersebut, jadi saya memilih menggunakan joki. Dari teman, dari media sosial, lebih tepatnya Instagram. Contohnya mungkin jadi apa ya, kecanggihan. Karena misalnya kita terus ada apa ya, ada kegiatan, tugasnya mepet, jadi terus udahlah jadi aja gitu. Dampaknya mungkin saya merasa bersalah dengan dosen tersebut, terus saya jadi harusnya lebih percaya sama diri sendiri kalau bisa mengerjakan tugas tersebut. Macam-macam, ada yang setiap tugas itu 30.000, ada yang tergantung tugasnya, tergantung kesulitan tugasnya. Ada juga kalau memang seperti laporan-laporan seperti itu, pertopnya bisa sampai 150.000, 200.000 seperti itu. Untuk biayanya seingat saya itu 35.000-an sampai 40.000-an. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuan dan alasannya masing-masing sehingga oknum tersebut bisa melakukannya. Mereka, para penyedia jasa joki tugas, mencari uang dengan caranya sendiri, serta mereka yang menggunakan jasa joki tugas menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan cara mereka sendiri. Hal tersebut bukan lagi benar ataupun salah. Semua nilai dan etika tergantung kepada orang yang menyikapinya. Maka dari itu, bijaklah kalian para mahasiswa untuk menentukan sikap pada fenomena joki tugas ini. Hargai proses dan usaha sendiri, banggalah berapapun dan bagaimanapun hasil yang didapat. Karena itu adalah hasil jerih payah dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Terapkan profesionalisme dalam pendidikan. Ya, profesionalisme bukan hanya tentang pekerjaan saja. Hentikan kebiasaan menaruh sepenuhnya sifat percaya pada orang lain, apalagi mengenai hal riskan, seperti pendidikan yang nantinya akan ada konsekuensinya sendiri.